Warga di Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Gianyar, Bali dikejutkan dengan penemuan seorang pria pekerja swasta di bidang pariwisata yang meninggal dunia di kamar kosnya. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban meninggal dunia diketahui bernama Heru Pramono, 35 tahun, warga Dusun Sumberwangi, Desa Wonosobo, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur. Sehari-hari korban bekerja sebagai pekerja swasta di salah satu objek wisata di kawasan Terasering, Tegalalang, Gianyar. Meninggalnya korban pertama kali diketahui pemilik kos saat mendatangi kamar korban. Saksi curiga lantaran hingga siang korban belum terlihat beraktivitas seperti biasa. Saat pintu kamar korban dibuka, tubuh korban sudah dalam kondisi kaku di atas tempat tidur. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban diketahui mengeluh sakit dan tinggal seorang diri di kamar kosnya. Setelah menerima laporan adanya penemuan jenazah, petugas Polsek Tegalalang bersama tenaga medis segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Hasil pemeriksaan awal petugas medis menunjukkan korban diperkirakan telah meninggal sekitar 4 jam sebelum ditemukan. Memang benar ada satu warga yang tinggal di daerah Kedisan yang meninggal dan sudah dilaksanakan olah TKP bersama daripada dokter puskesmas. Dan untuk sementara kita melakukan pemeriksaan dan dari keterangan dokter tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan indikasi yang bersangkutan korban menderita sakit. Dan saat ini jenazah dibawa ke rumah sakit Payangan. Usai dilakukan pemeriksaan, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Payangan, Gianyar untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Laporan Tim Liputan, Gianyar, Bali, Garuda TV. Mas, telepon kakaknya ke Payangan langsung mas, ya. Teror pencurian benda-benda sakral kembali marak terjadi di Kabupaten Karangasem, Bali. Tidak tanggung-tanggung, benda sakral berisi emas dan batu permata bernilai miliaran rupiah dibawa kabur pencuri. Pasca menerima laporan pencurian benda sakral milik sejumlah sulinggih di 3 gereja di Desa Budekling, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, aparat gabungan langsung melakukan olah TKP. Penyelidikan dilakukan di 3 lokasi berbeda yang menjadi sasaran pencurian di Desa Budekling. Lokasi pertama yang terletak di Gereja Kawan, pelaku diduga mencuri bawa dan genitri yang merupakan perlengkapan yang digunakan sulinggih saat melakukan puja. Sementara di Gereja Dauh, pencuri membawa kabur sejumlah benda sakral seperti bawa, elang karna, padma, serta perlengkapan lain yang digunakan pedanda saat memimpin upacara keagamaan. Di Gereja Demung, pencuri membobol bawa yang menjadi salah satu sarana penting dalam kegiatan kependetaan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di sejumlah titik di TKP. Petugas juga mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi-saksi serta melakukan pendalaman terhadap berbagai petunjuk di TKP. Di Gereja Kau dan Gereja Demung. Yang pertama dipastikan yang Gereja Kau itu hari ini hilangnya karena pukul 08.15 barang itu dicek, pas dia keluar pedati istri kembali lagi ke kamarnya dicek barangnya tersebut pukul 09.00 sudah tidak ada. Sedangkan di atasnya ada Gereja Demung, itu diperkirakan barang yang hilang sudah lama karena diceknya terakhir pada Hari Raya Saraswati. Jenisnya seperti pengangge
pedanda itu seperti ketu itu. Mahkotanya. Katanya itu ya. Berarti ada 2 kejadian. Iya. Di anggota sudah turun, Pak? Hah? Anggota sudah turun di sini? Sudah semua. Kita turun semua dari Polsek, Polres maupun Indek. Ya. Kasus ini menjadi perhatian luas karena benda sakral yang dicuri tidak hanya memiliki nilai spiritual dan religius bagi para sulinggi, tapi juga nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sejumlah benda sakral yang hilang diketahui menggunakan material emas dengan berat yang cukup signifikan. Selain kerugian material yang ditaksir miliaran rupiah, kehilangan benda-benda sakral tersebut juga berdampak pada pelaksanaan prosesi keagamaan yang harus diselesaikan oleh Ide Pedanda. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Bali, Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cina. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Ngapain di sini? Kok bisa di sini, Mas? Diduga depresi setelah diberhentikan dari pekerjaannya, seorang buruh proyek bangunan ditemukan terjatuh dan mengamuk di dasar jurang sedalam 20 meter di wilayah Ubud, Gianyar. Beruntung nyawa korban masih selamat setelah dievakuasi dari dasar jurang oleh petugas BPBD Gianyar bersama dengan warga. Seorang buruh proyek bangunan ditemukan terjatuh di jurang sedalam 20 meter di Banjar Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Saat ditemukan warga, korban berada di dasar jurang dalam kondisi depresi dan mengamuk. Proses evakuasi sempat berlangsung dramatis. Korban beberapa kali melawan dan menolak saat akan ditolong petugas BPBD Gianyar. Setelah dibujuk, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari dasar jurang. Korban diketahui bernama Sutrisno, 41 tahun, asal Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan informasi rekan kerja dan warga, korban diduga mengalami tekanan psikologis setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai buruh bangunan. Dalam kondisi tersebut, korban diduga berjalan tanpa tujuan hingga akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Nah, yuk, minta tolong, kan. Makanya kan dia anak ulung, mancing ya. Akhirnya diminta
Tolong ke BPBD. BPBD sama anak buah. Terus sekarang udah dievakuasinya. Udah dievakuasi. Ya, mau dibawa ke rumah sakit. Akibat jatuh ke dasar jurang, korban mengalami patah tulang, punggung, dan sejumlah luka. Pasca evakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Upaya pelestarian terhadap satwa laut dilindungi terus dilakukan di pesisir Buleleng, Bali. Nelayan dan relawan konservasi bergotong royong mengamankan ratusan butir telur penyu hijau yang ditemukan di sepanjang Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri, Buleleng, Bali. Penyelamatan terhadap ratusan butir telur penyu hijau dilakukan setelah berhasil dievakuasi dari 2 titik sarang di kawasan Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri, Buleleng, Bali. Di titik pertama ditemukan sebanyak 73 butir, selanjutnya di titik kedua ditemukan 109 butir telur. Kelompok nelayan bersama relawan di bawah naungan relawan Kurma Segara Raksa Banyuasri kemudian memindahkan telur tersebut ke bak penampungan sementara. Telur-telur tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari ancaman predator, khususnya anjing liar yang kerap berkeliaran di sepanjang garis pantai. Langkah ini sekaligus sebagai upaya penyelamatan awal agar telur tetap aman hingga proses penetasan. Hal ini mengingat jumlah populasi penyu, terutama penyu hijau, kian langka. Upaya ini dilakukan agar habitat dan populasi penyu hijau dapat terus dipertahankan. Jadi telur-telur yang kita evakuasi ini sementara kita amankan dulu di bak-bak penampungan seperti ini. Ini darurat. Nah, tujuannya ya untuk penyelamatan sementara nanti kita akan membuat bak yang sesuai dengan standar spek yang disarankan oleh dinas. Tapi saat ini kita belum mampu untuk itu. Jadi kita evakuasi dengan kondisi darurat. Tapi tetap kita buat semirip mungkin dengan habitat aslinya yang di pantai. Ada duran, Mang. Meski fasilitas penetasan yang tersedia masih sederhana, kondisi di bak penampungan dibuat menyerupai habitat alami penyu agar proses inkubasi dapat berlangsung optimal. Kembalinya penyu hijau bertelur di Pantai Camplung juga jadi sinyal positif bahwa kawasan pesisir Banyuasri masih memiliki kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan satwa laut dilindungi tersebut. Nelayan dan relawan berharap dukungan berbagai pihak terus mengalir untuk memperkuat program konservasi penyu di wilayah Buleleng. Laporan Pande, Buleleng, Bali, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV.
Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer Setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Ratusan seniman muda dari 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar, Bali memeriahkan parade Bapang Barong yang digelar di Open Stage Balai Budaya Gianyar. Parade ini menampilkan keindahan seni tari barong dan kepiawaian generasi muda dalam memainkan gamelan dengan ciri khas dan karakteristik pakem masing-masing daerah. Kemeriahan tersaji di Open Stage Balai Budaya Gianyar, Bali. Ribuan penonton antusias menyaksikan parade Bapang Barong. Parade melibatkan ratusan seniman muda dari 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar yang tampil bergantian untuk mempertunjukkan sajian terbaik. Dalam parade ini, para seniman muda menampilkan kepiawaian dalam pemerintahan Bapang Barong, mulai dari tari barongket, tari tedung atau tari pajeng, hingga tabuh karawitan yang mengiringi setiap pertunjukan. Gerakan dinamis para penari dipadukan dengan harmoni tabuhan gamelan menciptakan suasana sakral sekaligus menghibur bagi penonton. Setiap kelompok seni menampilkan keunikan pakem masing-masing baik dari segi kostum, gerakan tari, maupun pola tabuhan gamelan yang menjadi identitas daerah mereka. Tak hanya menjadi ajang pertunjukan, parade ini sekaligus wadah bagi generasi muda untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya tradisional Bali. Antusiasme penonton terlihat dari padatnya kawasan alun-alun kota Gianyar, serta riuh tepuk tangan yang mengiringi setiap penampilan peserta. Malam hari ini kita melihat salah satu unsur daripada perhelatan Pekan Budaya Gianyar yang kita tampil di sini adalah Parade Bapang Barong. Parade Bapang Barong itu sangat penting bagi kita semua, untuk khususnya di Kabupaten Gianyar sebagai pusat kreativitas budaya ya dari dulu sebagai warisan leluhur. Karena apa? Di Kabupaten Gianyar itu hampir setiap kecamatan atau setiap desa mempunyai suatu kekhasan dengan hierarki daripada historis dan perjalanan daripada keleluhuran masing-masing. Nah, disinilah yang mempengaruhi dinamika daripada karakter pakem daripada masing-masing Bapang Barong. Tari barong merupakan warisan seni leluhur Bali yang berasal dari kebudayaan pra-Hindu. Melalui pelestarian seni semacam ini, diharapkan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya lokal. Laporan Tim Liputan Gianyar, Bali, Garuda TV. Yosep Julius Dias terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas Bayangkara Provinsi Bali masa bakti 2026-2031 pada Musda yang berlangsung di Denpasar. Selain memilih kepengurusan baru, Musda juga menjadi sarana evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi selama 5 tahun terakhir, sekaligus menyusun arah kebijakan dan program kerja untuk periode mendatang. Musda Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pokdar Kamtibmas Bayangkara Provinsi Bali digelar di Rumah Sinergi, Jalan Tukat Musi, Kota Denpasar, Bali. Musda melibatkan pengurus daerah Provinsi Bali dan secara daring atau virtual diikuti oleh jajaran pengurus pusat Pokdar Kamtibmas. Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah untuk melaksanakan evaluasi kepengurusan, menyusun program kerja, serta memilih kepengurusan yang akan melanjutkan estafet organisasi. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Kombes Pol Suwandi Prihantoro, menegaskan bahwa Pokdar Kamtibmas Bayangkara Bali memiliki peran strategis sebagai penghubung antar aparat penegak hukum dan masyarakat. Keberadaan organisasi tersebut sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Bali.
Kepengurusan baru diharapkan mampu memperluas perekrutan kelompok Sadar Kamtibmas di seluruh Bali sehingga kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan semakin meningkat. Tujuan kegiatan, adapun tujuan pelaksanaan musyawarah daerah ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya, menyusun arah kebijakan dan program kerja organisasi ke depan, mempererat sinergi antara Pokdar Kamtibmas Bayangkara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta seluruh elemen masyarakat. Yang kemudian dilanjutkan dengan memilih dan menetapkan ketua pengurus daerah Provinsi Bali beserta formatur sesuai dengan mekanisme organisasi. Aparat penegak hukum dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai pariwisata dan nilai kegiatan di Bali, untuk itu peran aktif saudara-saudara sekalian sangat diharapkan. Musdar Hakim merupakan forum organisasi yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan, program kerja serta memilih pengurusan yang diharapkan mampu membawa organisasi menjadi lebih baik dan lebih profesional. Mungkin 5 tahun ini, 5 tahun ya? 5 tahun. Perjalanan kami baik dalam bimbingan dari pengurus pusat dan juga Polda Bali bersinergi dengan teman-teman semua. Ada, kalau pertemuan itu biasanya ada KBPP, banyak ini, mudah-mudahan benar saya Pak Dewa diskusi. Kemarin saya KBPP 3 kali dikoreksi sama Pak Dio ya. Terus ada beberapa teman Telekom dan lain-lain bersama forum teknis. Tentunya itu menguatkan, menambah sinerginya kami. Tak kalah penting dan utamanya adalah kebersamaan kami di pengurus dengan segala kelemahan yang kita punya. Pada agenda pemilihan ketua, Yosep Julius Dias terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas Bayangkara Provinsi Bali masa bakti 2026-2031. Ketua Pokdar Kamtibmas Bayangkara Provinsi Bali, Yosep Julius Dias menegaskan, Pokdar Kamtibmas merupakan organisasi masyarakat sukarela yang dibentuk untuk membantu Polri dalam mengamankan dan menertibkan lingkungan. Organisasi ini hadir sebagai mitra strategis polisi dalam membangun kesadaran hukum dan mencegah kriminalitas secara preventif. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV.